Halo Simponimed, kembali lagi bersama saya Andis Gila di podcast Simponi. Yeay. Sekarang saya bersama mas-mas ganteng lagi. Dengan mas siapa, perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Jagat Satria. Umur saya 19 tahun. Saya lulusan dari SMK Negeri 1 Puring. Lulusan dari SMK Negeri 1 Puring. Iya. Panggilannya siapa mas? Satria. Satria boleh, Jagat boleh. Tapi enaknya Satria aja. Mas Satria, kemarin di SMK Puring itu jurusan apa? Saya dari lulusan Nautika. Kelas saya ambil Nautika. Nautika Penangkap ikan. Iya. Oke. Kapal ikan. Nah, kalau di SMK kan berarti ada trainingnya tuh. Itu trainingnya? Iya, ada. Saya training di Papua kapal ikan. Kapal ikan. Kalau di sana ngapain aja sih, Mas? Ya, nangkap ikan. Nangkap ikan doang. Iya. Nangkap doang, nggak dimasak. Iya, enggak. Dimasak itu buat makan setiap. Oh, boleh? Boleh. Oh, nangkap terus dimasak di tempat di kapal itu boleh? Iya, boleh. Oh, oke. Terus habis itu sisa ikannya dijual? Dijual, dikirimkan ke pinggiran itu kapal kontainer. Berapa lama itu, Mas? Waktu itu kurang lebih 6 bulan lebih lah. 6 bulan? Nggak balik-balik? Ya 1 bulan sandar, cuman kalau badai sampai 2 minggu di pinggir. Jadi selama 6 bulan itu full di kapal ya? Maksudnya nggak balik ke... Enggak full di kapal ya. Nah, Mas Satria nih di Simponi Training Center ikut pelatihannya atau penyalurannya? Ikut pelatihannya lah. Pelatihannya? Iya. Nggak penyalurannya juga? Sama. Berarti dua-duanya? Iya. Oke. Penyalurannya nih penyaluran kemana? Ke kapal pesiar yang. Kapal pesiar. Dulu kenal Simponi dari mana? Dari Simponik datang sih ke sekolah. Sosialisasi gitu. Sosialisasi gitu. Terus kenapa bisa tertarik join di kapal? Ya emang cita-citanya ke kapal pesiar. Terus ada ya banyak sih dari LPK terus kita saya cari tahu ini lulusannya banyak yang kerja enggak. Terus ya emang tertarik ke Simponi Training Center. Apa yang bikin tertarik ke Simponi? Kan banyak tuh pelatihan yang kesana juga. Iya, yang jelas disalurkan kerjanya ya. Kayak apa ya, nggak terlalu lama lah. Yang intinya kalau kita mau ke kapal kan pasti tetap milihnya cepet kan. Iya gitu sih. Mas Satria nih ikut penyalurannya ini berarti udah keterima atau gimana? Saya udah insya Allah tanggal 9 besok Januari saya ke kapal. Oh udah keterima udah jadinya keterima, ya? Iya. Udah keterima. Posisinya sebagai housekeeping. Iya. Di kapal Aegean Paradise Cruise. Asia. Okay. Dari awal interview sampai sekarang ini berapa lama? Sampai mau berangkat itu prosesnya berapa lama? Kalau prosesnya nggak terlalu lama sih. Kita pembelajaran 2 bulan, terus kita training 3 bulan. Setelah itu interview dan langsung keterima, alhamdulillah. Oh, cepet banget ya? Iya, cepet banget. Langsung berangkat ya. Nah, kalau di kapal yang mau berangkat besok ini nih, itu salary-nya berapa? Kalau pertama sih emang ini baru training dulu ya, masih kecil, kurang lebih 330 dolar. Oke, dolar Singapura. Iya. Itu training dulu berarti ya? Iya, training dulu. Berapa bulan? Satu trip Berarti itu satu kontrak? Satu kontrak. Terus nanti pulang, nah gitu kita udah jadi kayak krunya kapal itu. Bisa diperpanjang juga? Bisa. Nah itu niatnya mau diperpanjang apa ganti kapal? Kalau aku sih perpanjang dulu lah sampai umur cukup buat kayak ganti kapal ke Royal atau ke Simponi gitu kan. Iya. Sekarang umurnya 19 tahun? Iya, masih 19 sih. Berarti masih 19 tahun kemarin apa yang akan datang? Kemarin. Tahun kemarin? Berarti ya 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi? Iya.
Berangkat tanggal 9 Januari ini. Joinnya di mana? Joinnya di Singapura. Di Singapura. Soalnya kapalnya di Singapura. Okay. Nah, biasanya kalau interview itu ditanyain apa aja? Yang pasti itu kayak pengalaman selama jadi housekeeping pasti. Terus yang kedua, kita punya tujuan apa, mau ke kapal gitu kan. Yang jelas kalau interview itu jangan ditanya mau jalan-jalan lah. Intinya kita mau kerja, mau cari uang gitu aja. Kayak gitu kan intinya. Ditanyain tentang seputar pekerjaannya juga nggak? Oh iya, terus kayak apa? Jadi housekeeping itu bagaimana yang pasti kan kayak gitu. Terus step by stepnya. Kerjanya gimana gitu pasti ditanyain kok. Mas Satria, kenapa pengen ke kapal? Kalau ditanya kenapa kepengen, yang pasti itu udah cita-cita dari dulu. Pengen ke kapal pesiar ya. Yang kedua, kita kan kerja sambil jalan-jalan, yang pasti itu. Iya, kan betul. Iya. Dibandingkan di kapal-kapal ikan kan enakan di kapal pesiar kalau pikiran aku gitu. Iya. Kalau kapal ikan nangkepin ikan doang. Kalau kapal pesiar nangkepin duit. Iya dong. Kan dapet tip dari tamu nangkepin duit kan? Iya benar sih. Yang jelas kalau di kapal pesiar pasti udah tau lah gajinya. Ya lebih gede. Fantastis dibandingkan ikut kapal-kapal ikan atau kerja di Indo gitu kan. Iya sih. Lebih bersih juga kan ya gajinya karena nggak kepotong apa-apa. Nah kalau yang di kapal besok ini kan posisinya sebagai housekeeping ya. Nah itu kerjanya ngapain aja Mas? Kita kalau di housekeeping ada dua ya, di public area sama di room attendant. Kalau kita di room attendant ya kita bersihin kamarnya tamu, terus pokoknya kayak make up kamar aja. Terus kalau di public area ya kita bersihin ada pool, terus ada restoran, bar, semua di kabinnya itu kita yang bersihin. Dari satu departemen itu masih bercabang lagi? Iya, masih bercabang lagi. Kalau Mas Satria ini besok di bagian apa? Kalau saya di room attendant. Room attendant. Udah tahu ya? Iya. Udah tahu. Kan pengen ke kapal pesiar ini emang cita-cita dari kecil. Itu karena emang kepikiran sendiri, udah tahu dari keluarga ada yang pernah ke kapal, ke luar negeri atau tetangga, atau muncul sendiri? Enggak sih, kalau udah tahu itu sebenarnya belum tahu. Cuman kan ada dari lulusan SMK Puring yang di sini dan dia udah join di Royal Caribbean. Jadi tanya-tanya dulu ke Simponi gimana. Nah, terus dia jawabnya ya udah join sini aja, insya Allah dibantu kok sampai kerja lah. Iya. Berarti karena pengen kapal pesiar tuh waktu di SMK itu ya? Jadi keluarga atau tetangga itu belum ada yang pernah belum ada gitu ya? Gimana tanggapan orang tuanya nih? Tahu Mas Satria mau ke kapal, kan kontraknya lama tuh, maksudnya berbulan-bulan nggak pulang. Ya tanggapannya sih, yang pertama ya pasti seneng lah, anaknya udah keterima di kapal pesiar. Yang kedua ya pasti namanya nggak ketemu kan ya pasti kangen lah. Iya. Yang pasti itu sih, paling kendalanya itu di nggak ketemu selama berbulan-bulan. Ya nggak enaknya di situ. Mendukung ya. Tapi yang pasti tetap mendukung. Nggak menghambat, maksudnya nggak nahan jangan pergi. Enggak. Karena di rumah cuma ngabisin nasi doang. Makanya. Enggak lah. Oh enggak. Kenapa enggak? Jarang pulang kok. Tapi kan menghabiskan duitnya. Kan orang tua masih nyakuin kan. Mas Satria udah punya pacar belum? Jujur atau enggak? Iya jujur dong, masa bohong? Udah. Terus tanggapan pacarnya gimana? Ya, yang penting ditekuni lah. Masalahnya kan kerja di luar. Yang penting tekun, ibadahnya rajin. Sama kalau punya uang itu jangan dihambur-hamburkan lah buat belanja sana sini, buat senang-senang doang gitu kan. Soalnya kita kan punya masa depan. Iya, mau nikah juga ya. Ada rencana nikah nggak? Ya ada sih, Sama tapi sama pacarnya?
Ya tapi besok lah kalau udah kita punya usaha gitu kan. Ini pacarnya nggak ngelarang-larang gitu? Jangan pergi nanti aku kangen gitu nggak? Ya enggak sih, sama-sama kerja di luar juga. Oh, sama-sama kerja. Iya. Pacarnya kerja di mana sih? Di Malaysia. Aduh. Oh. Jangan-jangan Enggak, bukan. siapa? Ada lah. Itu ya jangan-jangan. Bukan. Walah. Sama-sama kerja di luar negeri, nggak takut nih selingkuh? Kita sih saling percaya aja ya. Namanya juga hubungan, pasti ada musuh kayak masalah gitu dalam hubungannya, nggak apa-apa sih. Ya, intinya kita saling percaya aja. Jangan pernah kayak mikir dia selingkuh. Kalau kayak gitu kan pasti udah putus dari dulu lah. Oke. Rencana ke kapal nih mau berapa lama, Mas? Kalau ke kapal sih paling lama ya 5 tahun dulu lah. 5 tahun dulu terus buka usaha di Indo, niatnya gitu. Ngumpulin modal buat buka usaha, muter duit. Iya, muter duitnya biar ya enak sih. Biar nggak kerja keras seumur hidup ya, biar tuanya enak. Oke, Mas Jagat, kita ke segmen berikutnya, yaitu segmen mendang-mending. Ini dijawab cepat dan disertai alasan. Ready? Ready. Nggak usah panik, nggak usah tegang-tegang. Santai aja. Pilih ke kapal atau hotel? Ke kapal. Kenapa? Yang jelas jalan-jalan, kedua ya gajinya lebih gede. Lebih Gede, iya. Uangnya. Iya. Mending kerja di luar negeri atau kerja di dalam negeri? Kalau aku di luar negeri sih. Ya karena ya gajinya gede, yang jelas ya. Kalau kedua ya tetap jalan-jalan lagi. Iya. Mending housekeeping atau FB? Kalau aku housekeeping. Karena basicnya housekeeping. Bukan karena basicnya housekeeping, karena ribet sih jadi F&B itu dibandingkan housekeeping. Yang dihafal itu harus banyak, ya kan? Kalau housekeeping cuma bersih-bersih doang. Iya, gitu kan. Mending ketemu tamu atau tidak ketemu tamu? Mending ketemu sih. Kenapa? Ya soalnya kita kayak jadi belajar bahasanya, memperlancar bahasa gitu kan. Siapa tahu akrab sama temennya, tipnya banyak gitu. Iya gitu kan, nggak tahu. Oke. Mas Satria nih, mending dapat tamu galak atau temen galak? Mending temen yang galak sih. Kenapa? Soalnya kan kalau tamunya galak bikin kita stres. Kalau temen galak kan bisa kita bantai. Keras ya. Kalau tamunya dibantai nanti kita dipecat. Kalau temennya dibantai kan. Terus mending dapat teman malas atau atasannya galak? Mending temen yang malas. Soalnya kalau atasannya yang galak kan kita kerja juga jadi nggak enak gitu kan. Ya nggak nyaman gitu ya. Nggak nyaman, jadi nggak betah. Mending jomblo duitnya banyak atau punya pacar tapi bokek? Ya mending jomblo duitnya banyak lah. Ya enggak. Kita punya uang kan. Iya. Siapa yang nggak tertarik kan? Nanti Iya. cewek datang sendiri gitu ya. Oke. Tapi kalau pas jomblo duit banyak nanti cewek yang datang tuh dia bisa jadi bukan ngincer, ya maksudnya bukan sama matre gitu. Ya jadi ngincer uangnya doang. Mending hotel sepi atau rame? Hotel rame sih. Dominannya kan kalau hotelnya rame pasti banyak tip gitu kan. Servisnya banyak gitu servisnya banyak ya, walaupun kita capek pasti. Ya. Hotel bagus tapi sepi atau hotel biasa aja tapi rame? Hotel biasa aja tapi rame. Tetap. Ketik tadi. Ngincer timnya. Iya betul. Mending lembur atau liburan? Lembur. Kita pasti kan ya tetap dikasih libur sih. Kalau lembur kita dapat uang lagi gitu kan. Kalau misalnya nih di waktu liburnya Mas Satria nih disuruh lembur. Disuruh lembur gitu. Ya kalau terpaksa ya udah mending lembur. Okay. Karena kalau lembur dapat duit, kalau liburan buang duit ya. Iya, ya yang jelas itu sih. Mending kerja 6 hari libur, 6 hari kerja, 1 hari libur, atau 5 hari kerja, 2 hari libur? Menurutku ya mending 5-2.
5 hari kerja, 2 hari libur. Soalnya kan pasti kalau di hotel itu capeknya lebih lah. Iya, jadi butuh istirahat. Iya. Mending shift pagi atau shift malam? Shift pagi sih, malam buat istirahat. Iya, biar teratur gitu ya. Iya. Normalnya orang kan kayak gitu Iya. ya. Mending gajinya banyak tapi punya cicilan, atau gajinya sedikit tapi nggak punya cicilan? Mending sedikit tapi cukup lah. Nggak punya cicilan. Karena pusing bikin cicilan. Iyalah. Gajinya banyak itu cuma lewat aja buat cicilan, buat cicilan. Mending kontrak kerja lama atau cepet? Mending lama sih. Iya. Kenapa? Jadi kalau kita pulang ke Indo nggak pusing-pusing buat cari kerja lagi gitu kan. Ya, Udah masih ada kontraknya. Mending atasan yang baik atau teman kerja yang baik? Teman kerja yang baik. Karena Kalau kita kan nggak setiap hari curhat ke atasan kan. iya, Iya gitu kan. nggak setiap hari ketemu juga. Nggak setiap hari ketemu. Teman yang baik nanti bisa Iya. bantuin kita kalau kita skip ya. Skip nanti izin. Mending tamu yang baik atau tamu yang ngetip? Mending tamu yang baik sih, karena nggak semua kadang emang tamunya galak terus komplainannya banyak, dia ngetip, tapi kan kalau kayak gitu terus kan kita yang stres. Iya. Dikomplain pasti sama Dikomplain atasan. terus Iya. walaupun dapet tip tapi stres ya. Iya. Terus mending konflik dengan atasan atau konflik dengan teman? Iya, mending konflik dengan teman. Soalnya kalau kita ngomong konflik dengan atasan ya udah pasti kita dipecat lah. Dikomplain tamu atau dikomplain atasan? Dikomplain tamu. Soalnya kalau dikomplain atasan udah pasti kena SP, jelas itu kan. Mending ikut alur atau buat rencana? Ngikut alur aja. Ikut alur aja. Belum ada rencana ya? Belum ada. Mending kerja sendiri atau kerja sama tim? Mending kerja sama tim. Soalnya lebih cepat dikerjain, terus lebih ringan. Iya. Mending terlambat atau lembur tidak dibayar? Ya, mending lembur tidak dibayar. Soalnya kalau kita telat pasti lama-lama kelamaan SP kayak ya waktu training lah buat pengalaman aja gitu kan. Kalau terlambat sering terlambat pasti kena SP. Jadi mending libur, mending lembur. Mending lembur ya, tapi nggak dibayar. Ya nggak apa-apa, kayak overtime gitu kan. Iya, udah biasa ya. Udah biasa. Mending LDR atau selingkuh? Mending LDR sih. Kenapa? Selingkuh nggak baik ya? Selingkuh itu kan nggak baik, dosa. Iya nggak? Kalau diselingkuhin? Udah biasa. Udah biasa. Nanti nih misal udah naik kapal, mending kangen sama keluarga atau kangen sama pacar? Kangen keluarga lah. Keluarga. Keluarga tetap nomor 1 sih. Iya. Mending kangen makanan Indonesia atau kangen suasana Indonesia? Kangen suasana sih. Suasana. Soalnya suasana di Indo sama di luar kan pasti beda jauh. Pasti. Kalau makanan nanti pun di luar negeri pun pasti ada pasti ya yang ada, jual makanan Indo. walaupun mahal. Iya. Mending lanjut kontrak atau pulang? Pulang dulu sih. Pulang. Maksudnya selesai kontrak, biasanya kan per trip tuh. Kalau kontrak per trip pulang. Jadi kayak keluarga nggak terlalu khawatir juga kan. Kontraknya diperpanjang terus kan, jadi keluarga kan khawatir pasti mikirnya gimana. Iya. Tapi kan kalau kontrak diperpanjang itu pasti ada pulangnya juga kan? Iya, tetap ada sih. Jadi milih yang mana? Iya, tetap pulang. Pulang. Ke kampung halaman. Oke. Kirain pulang kemana? Mas Satria nih. Gimana? Ada nggak rencana setelah dari kapal mau ngapain? Terus pengen misalnya pengen bikin usaha atau punya planning sendiri untuk beberapa tahun ke depan? Ada sih, ada rencana kayak sebelum pulang dari kapal di sana kan kayak kita udah ngumpulin modal, kita buka kayak kuliner mau di Jogja mau di Kebumen lah. Yang pasti kita pulang udah punya usaha gitu kan. Jadi enak, udah ada pemasukan walaupun sedikit gitu kan. Uang jadi nggak kebuang sia-sia buat di sana
jalan-jalan atau buat belanja-belanja yang nggak guna kan Iya, gitu. mending ditabung buat bikin usaha ya. Iya. Oke. Terus ada saran nggak buat teman-teman nih di rumah yang pengen juga kayak Mas Satria ini pengen kerja di luar negeri atau kerja di kapal pesiar gitu, sarannya gimana? Buat kalian yang mau ibaratnya punya cita-cita kerja di kapal pesiar kayak saya ini, langsung aja gabung di Simponi Training Center. Buat kalian jangan sampai ragu, di Simponi Training Center ini kan pasti dibantu sampai kerja. Nggak mungkin kayak dibiarin kayak di LPK lain gitu kan ya. Udah banyak sih ceritanya sih. Dan kalau kalian khawatir atau takut ditipu, boleh langsung dicoba. Udah banyak lulusan dari kayak SMK dari Kebumen itu udah banyak banget di kapal-kapal luar negeri ya Mbak ya. Kesan pertama Mas Satria datang ke sini gimana? Ya waktu pertama sih ya pertama ragu lah namanya. Iya, soalnya kan banyak dari kayak teman-teman yang udah lulus di LPK lain, udah banyak yang ketemu, tapi nyatanya kan enggak gitu. Alhamdulillah dari sini tuh benar-benar dibantu, terus yang emang belum dari dasar nggak ada gitu kan, kita dibantu sampai bisa, terus interview pun kita diajarin sampai bisa. Bagus banget di Simponi Training Center ini. Oke, terima kasih. Pesan nih ke depannya buat Simponi apa? Buat Simponi terus maju, jangan ibarat terus membantu para yang sekolah di sini, terus berkarya, jangan menyerah gitu kan, pasti terus bertambah muridnya. Oke, terima kasih buat Mas Satria sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama saya di podcast Simponi. Oke, nah buat teman-teman semua nih yang di rumah yang pengen kayak Mas Satria yang umur 19 tahun sudah mau naik kapal, kalian bisa join di Simponi Training Center. Dari sekolah lain pun bisa, jurusan apa aja. Kalian bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.